Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Takis atau Talk Show Interaktif Islami bersama saya Rizky Alamsyah selaku host Takis di acara Takis episode keempat kali ini. Dan sekarang aku udah kedatangan tamu istimewa yang sebelumnya merupakan host Takis juga dan sekarang menjadi narasumber kita kali ini. Ini ada Mas Ibrahim Isnaizad dan Mas Akmal Rofi Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Baim, Mas Akmal? Alhamdulillah baik. Kalau dari Mas Rizky sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Mas Akmal, Mas Baim. Agak beda ya sekarang ya, biasanya duduk sebagai host gitu kan. Betul. Kita sebagai biasa yang nanya-nanya sekarang akhirnya ditanya nih. Terbalik gitu tuh. Tapi kira-kira tahu gak nih pada mau ditanya apaan gitu? Aduh kayaknya belum tahu nih. Belum tahu? Jujur belum tahu kita. Agak deg-degan nih. Agak deg-degan ya? Kalian belum tahu ya? Karena belum tahu. Takut ditanya pertanyaan apa Pelajaran ya, kuliah gitu ya. Dan sejujurnya juga saya juga belum tahu mau nanya apa sih. Oke. Berarti Oke, jadi di sini tuh kita bakal sharing-sharing tentang pengalaman teman-teman nih Mas Baim, Mas Akmal nih di organisasi Rois FEB Al Jihad nih. Mungkin pertanyaan pertama tuh gimana sih nih kesan nih dari Mas Baim, Mas Akmal nih, kita udah hampir menuju ke pengunjung akhir penutupan ya itulah pokoknya akhir-akhir kepengurusan Rois FEB Al Jihad nih. Gimana nih kesan-kesannya nih? Silakan siapa yang mau jawab duluan dari Mas Baim atau Mas Akmal nih? mungkin dari Mas Ibrahim dulu. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nah, jadi ya kesan ya pas betul di Rohis betul ini ya asik lah. Asik apalagi ya. Ada ya teman sekelas ya itu membuat semakin asiknya nambah. Ya asiknya nambah di Rohis FEB Al Jihad. Oke. Terus ya menambah wawasan, menambah kita ilmu Okay. Tentang organisasi, tentang Betul ya banget. yang bakal kita kita butuhkan nanti di kita Dunia kerja lah. Oke. Sekian itu aja. Itu mungkin dari Mas Baim ya. Kalau dari Mas Akmal sendiri gimana nih Mas Akmal nih? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama dari Mas Ibrahim ya. Kurang lebih sama. Gimana tuh? Karena kita Rohis ini identiknya itu rohani Islam ya. Oke. Nah, saya berharap dengan saya masuknya ke Rohis ini ya saya nambah ilmu-ilmu Islam karena saya sendiri juga benar-benar masih nol banget ilmu Islam saya. Oke. Jadi semoga dengan saya masuknya Rohis ini bisa menambah keislaman saya, bisa menambah iman saya dan juga selain menambah keimanan juga bisa menambah ilmu organisasi benar tadi kata Ibrahim. Oke. Supaya nanti pas di dunia kerja itu tidak kaget. Tidak kaget ya. Oke. Itu jadi kesan-kesannya ya dari Mas Baim, Mas Akmal ya. Iya Terus betul. Intinya tuh kalian tuh asik dan banyak ilmunya gitu ya. Oke, mungkin selama di Rohis nih buat temen-temen nih dari Mas Baim, Mas Akmal nih, kalau misalnya kita tanya, ini pasti ntar ngomonginnya ilmu-ilmu agama doang nih gitu, kayak nggak ada yang bisa diambil di masa perkuliahannya gitu. Menurut kalian nih setuju nggak kayak gitu atau kayak harus menentang nih kayak enggak kok di Rohis tuh ada ini gimana nih dari Mas Baim, Mas Akmal nih? Mungkin Akmal dulu. Boleh, Ibrahim dulu, boleh. Ini main sautan aja nih. Nama saya nih duluan nih lama nih. Oke, gimana Mas Baim nih? Jadi jujur di Rohis itu tidak hanya membahas tentang Islam saja ya. Ya termasuk ilmu organisasi itu kan ilmu dunia. Betul, ya kan. betul. Jadi tidak hanya kita mempelajari tentang akhirat seperti misalkan baca Quran atau ada zikir pagi petang atau kajian-kajian. Nah itu kita di sini juga belajar untuk berorganisasi untuk mengorganisasikan sebuah organisasi. Oke. Mungkin ini belajar berorganisasi di sebuah organisasi gitu. Oke. Betul. Kayak misalkan kita kan di sini semua ada tugasnya. Betul. Kita dari departemen departemen syiar ya. Itu kita dari anggotanya itu menjadi ketua ketua dari setiap proker. Betul. Nah, itu kan kita ada di situ mengirim proposal, bikin proposal, kita ini menjadi ilmu dunia yang
perlu kita pelajari lah ya. Oke. Jadi intinya tidak hanya ilmu akhirat saja, ilmu Islam saja, tapi ilmu dunia juga ada. Juga dapat Betul ya. banget, betul. Oke. Mohon maaf kalau misalkan agak begini. Enggak apa-apa Mas Baim, ini sangat luar biasa. Gimana kalau dari Mas Akmal nih? Gimana nih Mas Akmal nih? Jadi jujur saya jadi agak bingung ya karena jawabannya sudah betul semua tadi kata Ibrahim. Oh gitu. Oh kalau bingung mungkin boleh pegangan dulu ya Mas Akmal ya. Gimana nih? Tadi pertanyaan apa lupa? Ya Allah, dia lupa pertanyaannya. Ini narasumber kayak gini boleh diajak pulang aja gak Mas Baim tuh ya. Kita berdua aja nih kayak lebih enak deh. Ikat aja. Habisnya kan dipasung nih ya. Jadi pertanyaan itu ada misalnya orang ngomong nih Mas Akmal nih kan kayak Rois nih ilmu akhirat doang nih, ntar kita ngaji doang nih di dalamnya gitu kan, bosen gitu kan. Jadi menurut Mas Akmal nih setuju apa enggak nih sama pernyataan seperti itu nih Mas Akmal? Sebenarnya tidak setujunya di kata doang ya karena ketika masuk rohis ya kita pasti tidak jauh dari dunia Islam, dunia kajian dan segala macam. Jadi kalau dikatakan doang itu salah menurut saya. Nggak setuju karena di dalamnya selain kita berbicara atau menimba ilmu keislaman, kita juga menimba ilmu keorganisasian menurut kata Ibrahim tadi. Betul sekali. Dimana organisasi itu ilmu dunia. Bagaimana kita cara bekerja, bagaimana cara kita berorganisasi, bagaimana kita cara bekerja sama dengan satu tim supaya ketika kita bekerja sama itu menghasilkan output yang baik buat rohis ini sendiri gitu. Oke, betul banget. Jadi tidak hanya tentang membahas kerohanian Islam. Oke, berarti kalian berdua ini secara tidak langsung tidak setuju atas pernyataan kalau misalnya rohis itu cuma belajar agama gitu ya. Betul. Karena tambahan sedikit ya. Gimana tuh Mas Baim? Ketika saya rohis pas di SMA itu ada slogan ya. Apa tuh? Kita itu masuk rohis itu bukan berarti kita soleh. Oke. Ya berarti Betul. kita berusaha untuk menjadi lebih soleh, lebih ya agama lah. Intinya ya tidak hanya akhirat aja gitu lah. Benar-benar. Jadi dunianya ada. Juga dapat kita. Ini juga menjadi catatan penting nih Mariski gimana tuh? untuk yang mau join rohis. Oke, gimana tuh? Untuk yang mau join rohis itu tidak hanya yang bisa baca Al-Quran dulu, atau yang punya ilmu agama banyak dulu itu nggak harus. Nggak harus berarti ya. Saya sendiri pun nggak. Iya, sama sih, saya juga enggak juga sih. Mungkin Mas Baim ya yang lebih. Ya, Masya Allah, antara kita bertiga Mas Baim. Iya, Masya Allah. Nih, kukunya ulama aja nggak dapet ini ilmunya. Berarti memang banyak hal yang di luar dari keagamaan aja ya yang didapat dari rohis FEB Al-Jihad. Betul. Kalau dari Mas Baim, Mas Akmal nih selama di rohis nih, ceritain dong gitu apa aja nih yang udah kalian lakukan gitu loh selama di rohis ini gitu loh, selain ya ngaji bersama atau kayak gitu. Selain itu deh gimana nih, dari siapa dulu yang mau jawab? Mungkin aku mau dulu silakan. Oke, rohis itu kan terbagi dari banyak divisi, dari banyak departemen ya. Iya betul. Dan kebetulan saya sendiri ada di departemen syiar. Oke. Di mana Mas Rizky sebagai ketua departemennya. Bukan kali, Rizky siapa tuh, salah kali ya. Namanya doang kali sama itu. Nah, di awal-awal periode kita itu alhamdulillah kita udah ngebuat kajian ya. Kajian Ramadan. Betul. Dan alhamdulillah kajian tersebut sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ini PO-nya kebetulan Mas Baim ya. Masya Allah. Qadarullah diamanahkan sebagai. Alhamdulillah. Oke. Setelah kajian itu kita juga ada bakti sosial. Betul. Di salah satu tempat yatim piatu ya kan. Betul. Alhamdulillah acara tersebut juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan juga buat next ke depan juga masih banyak nih proker-proker kita yang belum terjalani, dan semoga ya bisa berjalan dengan baik juga dari tahun sebelumnya gitu. Amin. Itu aja kalau dari saya. Oke, dari Mas Baim gimana nih Mas Baim? Udah ngelakuin apa aja nih Mas Baim nih di rohis nih? Ya tadi dibilang Akmal ya, Bang Akmal. Alhamdulillah kami dipercaya untuk menjadi ketua di kajian Ramadan ya. Oke, Masya Allah. Ini pertama kali saya mengemban amanah inilah. Ya walaupun sepele lah mungkin, cuman ngundang ustadz apa tapi sebenarnya ya lumayan lah ya. Iya, lumayan sulit lah. Karena birokrasinya banyak juga kan, benar-benar. Proposalnya gitu. Betul banget. Ya, alhamdulillah, tapi ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ini dimudahkan karena ada wakil dari ketua proker ketua itu ngebantu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi kalian berdua nih udah ngelakuin proker lah gitu ya. Betul. Oh iya, sama
kita kan setiap pekan ya, hampir setiap pekan ya ada proker Kaya Live. Apa tuh Kaya Live tuh? Boleh Kaya Live dijelasin tuh dong? kita live lewat Instagram itu setiap pekan baca surah Al-Kahfi atau surah Yasin gitu kan. Nah itu alhamdulillah sudah mulai bulan April kemarin. Betul banget. Bulan April kalau nggak salah. Nah itu berjalan rutin ya, walau sempat tersendat karena libur ya, karena betul libur. Betul. Ya, mungkin karena kuliah libur ya, itu mungkin jadi libur juga. Sekarang pertanyaannya yang bisa nonton Kaya Live tuh siapa itu Mas Baim? Nah, siapa aja tuh? Followers doang apa gimana gitu kan? Itu live Instagram kan? Itu kadang ya followers dari akun saya pribadi, terus ada akun dari Rohisnya. Tapi ya Allahu alam lah siapa aja itu. Siapa aja. Berarti buat teman-teman yang mahasiswa di luar itu bisa nonton ya? Bisa. Di Instagram Rohis FEB Al Jihad. Dan juga Instagram dari pembacanya ya berarti. Biasanya pembaca. Nanti pembaca itu ya kan dia ada followersnya, nanti bisa masuk gitu. Benar. Masya Allah banget ya, di Rohis nih banyak banget program-program yang bisa mengajak orang lain untuk membuat kebaikan juga gitu. Betul. Dan ini ngomong-ngomong kita lagi ada di Takis juga kan, ini salah satu program kerja dari Rohis FEB Al Jihad ya kan. Ini kalau ngomong-ngomong soal Takis nih gimana nih dari Mas Baim, Mas Akmal nih soal Takis nih selama berkecimpung di dunia Takis nih udah gimana nih, ada halangan kah, ada hal-hal yang membuat kalian belajar banyak juga kah, atau kayak gimana nih dari Mas Baim atau Mas Akmal nih? Nah kalau dari saya, alhamdulillah saya senang banget ya bisa menjadi salah satu pengurus Takis ini. Dimana Takis ini kan juga program kerja terbaru dari Rohis. Betul yang tahun sebelumnya belum ada. Bener banget. Dimana ketika kita sudah berada di zaman yang sangat berkembang ini, kita itu juga harus mengikuti persaingan teknologi tersebut. Bener banget. Jadi inilah Takis jawaban dari persaingan teknologi tersebut. Kita juga harus mengikuti era zaman sekarang gitu. Mana Mas Baim gimana nih Mas Baim nih? Saya dari program Takis ini, Masya Allah dikasih amanah buat nyediain tempat. Menyediakan tempat, betul banget kita, Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget ya. Iya benar banget. Jadi MC gini, itu maksud ya sekarang jadi narasumber. Ini jujur ini melatih saya ngomong gimana. Betul. Ya walau mohon maaf kalau misalkan dari tadi saya ngobrolnya agak mungkin nggak jelas gitu ya, ini masih proses pembelajaran dan ini salah satu masukan ya agar kita sebagai narasumber atau sebagai MC itu melatih public speaking. Betul. Itu aja. Berarti banyak banget benefitnya ya. Banyak. Alhamdulillah juga. Lebih pede gitu. Benar banget sih. Kebetulan kita di sini kan departemen syiar nih, kita tuh menciarkan Takisnya ini sebagai media untuk salah satu medianya. Betul banget. Dan juga kita nih udah bertemu ustadz, kan bertemu narasumber yang luar biasa gitu, kita banyak dapat ilmunya ya. Betul. Banyak. Nah nih kalau misalnya kita tanya nih, Mas Baim, Mas Akmal nih dari jurusan mana nih di FEB ini nih? Kalau saya sendiri dari jurusan S1 Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis. Kalau Mas Baim? Saya juga dari S1 Ekonomi Syariah ya. Oh sama nih berarti nih? Sama kita. Sama kita. Sama, alhamdulillah. Sama juga berarti sama saya. Kita ini satu kelas ya? Oh kita satu kelas ya? Kok ada aja gimmicknya ya? Ada aja gimmicknya nih. Berapa gimmick kita hari ini? Enggak tahu. Berarti kita sama-sama Eksyar ya? Eksyar kita. Ngomong-ngomong soal Eksyar nih kan. Eksyar masuk Rohis. Berarti sejalan dong. Ya bisa dikatakan lah. Bisa dikatakan segitu kan. Nah kalau misalnya ngomongin sejalan, berarti dari Mas Baim, Mas Akmal nih emang dulu tuh di SMA-nya tuh pernah ikut Rohis juga, terus nyambung ke ekonomi syariah ngambilnya karena udah belajar banyak agama, terus lanjut lagi Rohis apa gimana nih cerita dari sebelum kuliahnya nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin saya dulu. Baik. Ya tadi saya pas SMA itu Rohis. Cuman pas SMA itu saya itu ikut les.
Nah ikut les itu jadi Rohis itu cuman ikut opening doang, open house ya, open house sama satu pekan setelahnya masih ikut sekali. Nah pekan berikutnya udah ikut les, jadi nggak pernah ngerasain Rohis gitu loh. Oke. Vakum lah istilahnya gitu. Betul, jadi betul. baru masuk, nggak jelas lah. Benar-benar paham. Ya. Lalu? Terus di akhir sebelum mau pergantian pengurus kan alhamdulillah diamanahi jadi kandidat ketua Rohis. Betul, oke. Nah di situ kaget kan, orang nggak pernah ikut Rohis tiba-tiba jadi dicalonkan gitu kan. Ya Allah, gimana ini berat. Ya, akhirnya kita sampaikan visi misi ya. Ya alhamdulillah qadarullah ma syaa fa'al, nggak dijadi ketua alhamdulillah, tapi dijadikan ketua departemen syiar. Oke. Ya, jadi ada terusnya nih. Awal jadi ketua, nah sekarang di kuliah ini ini jadi anggota alhamdulillah. Syiar juga lagi ya Mas Bayu ya. Alhamdulillah. Oke, berarti emang basic itu suka ikut keagamaan ya, berarti Mas Bayu ya. Iya, organisasi terus ikut ekonomi syariah, ngambilnya lanjut ke Rohis gitu. Ada cerita unik. Kenapa tuh? Kenapa saya suka ke agama ya? Ini sebenarnya ini jangan ditiru ya. Ini yang nonton nih jangan ditiru. Ini disclaimer dulu berarti disclaimer ya. Ini nggak baik ini. Nggak baik kalau ditiru. Kenapa saya suka agama dulu? Saya dulu pas masih SD itu sering lihat masjid. Akhirnya saya suka gambar, terus dengerin orang ceramah itu. Kayaknya nih asik nih jadi ustadz nih. Kenapa asiknya? Jalan-jalan. kan ada safari safari dakwah gitu kan, keluar kota, dijemput naik mobil. Nah ini bener ini salah satu alasan. Tapi ternyata setelah belajar agama, ini nggak bener ini. Iya. Ya, kita belajar agama ini niatnya bukan ke sana. Ibadah karena Allah gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan hanya untuk menyembah Allah, untuk ibadah. Jadi niatnya salah pertama ini. Tapi ya alhamdulillah atas izin Allah berlanjut lah. Maksudnya kayak enggak ada udah tinggalin aja, enggak kayak gitu. Ya jadi lebih ke memperbaiki niat di awal yang salah seperti itu. Oke, berarti keinginan untuk menjadi ustadz tuh masih ada? Mungkin saat ini ada. Mungkin dengan motivasi yang berbeda kali ya. Motivasi yang berbeda. Masya Allah. Tapi yang jelas berarti Mas Baim ini udah disadarkan lah intinya dengan waktu, jalannya waktu. Alhamdulillah. Kalau Mas Akmal gimana Mas Akmal nih? Ya kalau saya agak sedikit berbeda dengan Mas Baim ya. Gimana tuh berbedanya itu? Saya SMA itu kebetulan SMA itu udah Islam. Jadi saya nggak ada Rohis lagi. Berarti sama Islam ya berarti ya? Masih Islam. Tapi bukan pesantren? Bukan pesantren. Oh bukan pesantren, oke. Saya itu pernah masuk Rohis itu SMP. Oh masuk SMP. Itu masuk? Keluarnya? Lewat mana? Keluarnya lewat belakang. Belakang, oke. Masuk kan bisa masuk depan dulu. Oke, masuk Rohis tuh, oke. Terus? Nah kegiatan Rohis pas di SMP itu saya itu cuma dengerin. Jadi setelah kelas selesai siang hari itu ada kelas khusus Rohis, di mana itu ada satu guru dan anggota Rohis lainnya itu mendengarkan si guru ini berceramah gitu. Itu kegiatan rutin yang dijalankan di Rohis di SMP. Setiap minggu, setiap hari ya? Setiap minggu, seminggu sekali. Di masjid itu Pak? Di sekolah. Oh di sekolah. Di kelas. Di kelas. Ya. Lalu? Saya itu udah di SMP, SMA berlanjut ke SMA Islam. Dan alhamdulillah sekarang masuk di UPN ekonomi syariah. Akhirnya menambah niat lagi untuk masuk ke Rohis lagi. Masya Allah. Oke. Tapi kalian nih masuk Rohis tuh diajak apa gimana nih awalnya nih masuk Rohis FEB Al Jihad nih? Kayak ketawa-tawa gini kayak ada something that happen yang agak-agak aneh nih kayaknya nih. Gimana nih? Siapa yang mau jawab duluan nih? Mungkin saya dulu ya. Baik. Nggak ada paksaan kok. Nggak ada paksaan ya. Jangan ya jujur gimana? Gimana tuh? Ya apa ya? Saya itu kan UPN ya. Mohon maaf ini bukan menjelekkan apa-apa. Ini kan umum ya. Umum bukan Islam gitu kan. Iya. Nah itu saya mencari organisasi yang ada bau-bau Islamnya lah. Ya apalagi selain Rohis kan? Apalagi selain Rohis kan? Akhirnya ya kami ikut Rohis. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti karena sendiri ya? Karena sendiri nggak ada paksaan kok. Oke. Mas Akmal gimana Mas Akmal nih?
Ya kalau dikatakan ikut-ikutan sebenarnya itu cuma menjadi penambah semangat aja sih buat saya karena alasan menarik saya nih. yang sejujurnya itu ya kembali lagi saya ini ya manusia penuh dosa lah gitu, pengen berusaha untuk menambah ilmu agama dan kebetulan teman sekelas ikut juga jadi nambah semangat untuk semangat juga. Masya Allah, berarti luar biasa ya. Kalian ini udah apa ya, intinya berada di jalan yang benar lah untuk sekarang ini kan. Insyaallah. Nah buat tapi kalian nih berarti organisasi itu Rohis saja atau ada yang lain nih dari Mas Baim, Mas Akmal? Iya, kalau dari saya Rohis saja. Rohis saja. Saya juga Rohis saja. Kalau ngomongin organisasi kira-kira tahun depan bakal lanjut atau bagaimana nih? Hanya Allah dan kita yang tahu ya. Hanya Allah dan kita yang tahu. Iya betul. Kita jawab nanti di. Belum bisa dijawab sekarang ya. Iya. Baik. Disclaimer nggak baik. Ya. Berarti nggak bisa di spill dulu nih sekarang ya. Nggak bisa. Baik. Rahasia. Buat terakhir nih, kita waktunya nggak banyak. Jadi terakhir buat temen-temen nih, kita kan bakal sebentar lagi tuh bakal akhir kepengurusan ya, Mas Baim, Mas Akmal. Betul. Berarti otomatis bakal ada yang lanjutin dari apa yang udah kita kerjakan ya kan, apa yang udah kita buat. Buat teman-teman lagi nih kan banyak maba nih kan, buat maba 2022 ya kan. Pesan dari kalian nih buat maba 2022 nih, terutama yang beragama Islam itu, menurut kalian worth it nggak masuk Rohis atau gimana nih? Silakan dari Mas Baim, Mas Akmal. Akmal dulu. Kalau dikatakan worth it sih itu sangat worth it ya. Why? Karena ketika kita sudah beragama Islam, otomatis kita harus mencari ilmu tersebut. Dan tempat atau media untuk mencari ilmu tersebut di kampus itu Rohis. Jadi menurut saya untuk maba-maba 2022 itu sangat worth it untuk masuk Rohis. Masya Allah. Gimana Mas Baim? Betul. Melanjutkan sedikit dari Akmal ya. Ya betul, kita Muslim. Masa kita tidak memperdalam agama kita? Sementara Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bahkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan ini yang kita selaku muslim haruslah. Masa bagaimana kita tahu halal, mana kita tahu haram kalau kita tidak belajar, tidak berilmu gitu kan? Betul banget. Nah, ini sebagai sentilan untuk kita semua ya, bukan hanya untuk penonton. Ini khususnya untuk yang ngomong pribadi ya, ngomong sendiri. Ini sentilan ya, bahwasannya ya menuntut ilmu itu wajib, terutama ilmu agama. Masya Allah, tabarakallah. Ya sebenarnya sih saya tuh masih mau ngobrol banyak ya sama Mas Baim, Mas Akmal ya, nggak cuma Rohis aja, cuman waktunya kita tidak ada lagi. Jadi kita harus menutup Takis episode keempat kali ini. Terima kasih banyak ya Mas Baim, Mas Akmal ya. Apakah menyesal diundang ke sini? Terima kasih balik nih. Terima kasih balik ya. Balik kemana nih? Balik ke rumah? Balik ke kalau Baim balik ke rumahnya cepat ya kan, kalau kita lama agak jauh. Besok Mas Baim tolong pindah rumah ya. Masjidnya juga bawa. Agak berat ya requestannya. Iya, kayaknya kalau kita adain podcast lagi, kita bertiga nih bakal lebih seru dengan durasi yang lebih lama sepertinya ya. Oke, balik lagi, terima kasih banyak ya Mas Baim, Mas Akmal atas sharing-sharingnya nih. Kita kali ini podcastnya cuma sharing-sharing aja tentang keorganisasian, tentang Rohis FEB Al-Jihad. Dan masukan-masukannya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, itulah saja Takis episode keempat kali ini. Saya Rizky Alamsyah, host, pamit undur diri, dan terima kasih buat Mas Baim, Mas Akmal. Terima kasih Mas Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.